Buat dulur mamang kita ngasih saran kalau misalnya dulur mamang mau nyari takjil saat ini nggak boleh sore-sore sekarang mah. Karena kalau misalnya lebih dari jam 5 itu pasti sudah habis mang. Iya. Karena dunia pertajilan sekarang sedang tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Ada serangan dari negara lain gitu. Negara lain. Berarti serangan senja ya. Iya. Oh iya bener sore ya Asar, kan? senja. Oh iya. Kalau biasanya kan ada serangan fajar, ini mah serangan senja berarti benar. Benar. Di bulan puasa gitu kan ya. Nah seperti terjadi kemarin Bang, mungkin sempat viral, kalian juga pernah dengar gitu ya di beberapa media sosial apalagi. Teman-teman atau saudara kita yang nonis itu sekarang ternyata sudah melirik yang namanya tajil. Yang tadinya spesial untuk orang yang berpuasa kan tajilnya tadinya itu. Ciri khasnya gitulah ya. Iya, tapi ternyata sekarang teman-teman nonis itu udah pada Berburu gitu ya. Jadi nasib kita sebagai orang muslim yang melaksanakan puasa ini rada-rada terancam untuk apa ya stok tajilnya gitu ya. Makanya banyak akhirnya apa ya istilahnya para konten kreator membuat sebuah ide-ide kreatif mang kumacarana supaya tajil teh aman gitu dari teman-teman nonis kan gitunya. Iya. Pandem pernah lihat ya kemarin aya anu si tukang tajil nate di aya kayak sekuritian gitu mang. Sampai di penta KTP lah memastikan ya. Ini yang beli muslim atau bukan gitu. Gitu saking urgentnya gitu kan. Jadi banyak penyusup dan banyak apa ya sama paralsu gitu beneran gitu. Nah, terus satu lagi kemarin-kemarin kan sempat rame itu ya yang minta KTP. Terus ada lagi jadi si penjual tuh minta syarat. Kumaha? Coba ibu atau bapak ucapkan asyhadu gitu aja. Kalau dia mau berarti dia nonis katanya gitu. Tapi halus itu teh. Enggak apa-apa biar sekalian login gitu benar. Jadi sambil dakwah eta si tukang dagangna. Ya, jadi media dakwah ya akhirnya. Terus paling seru oge mang itu pasti FYP pisan di beberapa media sosial. Orang ingat sosok namanya pendeta gitu ya, pendeta Marcel namanya itu. Oh, pendeta Marcel. Itu sampai disebutkan sebagai inilah biang kerok nanya Pak wartajil teh gitunya atau itu dibilang sebagai penyebab wartajil teh adalah si pendeta Marcel itu. Pendeta Marcel itu gitu. Bahkan kan dia nyebutin sendiri sekarang kita sudah terang-terangan berburu takjil dengan para muslim. Jam 3 mereka ya muslim ya maksudnya. Kita gitu ya. Enggak ke muslimnya dulu. Jam 3 mereka lemas, kita masih semangat jam 3 antri gitu. Terus ini kalimat terakhirnya nanti kalau Paskah gitu ya, jangan kaget dan jangan heran kalau Muslim itu memburu dan memborong telur. Gitu. Benar. Terus ganti dengan Kinder Joy. Baik orang cirian gini, namun Paskana pokoknya mah nok beakeun ya guys ya, biar mereka berburu Kinder Joy di Alfamart. Lucu. Dan satu lagi mah orang kemarin-kemarin juga ngelihat ada ini yang selain tadi kan pendeta gitu ya. Oke beberapa teman-teman biarawati oke mang ngajajar di sisi jalan di Tarariung kan gitunya juga. Iya dah hampir sama ya pakai itu ya. Itu kan biarawati pakai kerudung gitu jalan-jalan. Tapi makan setengah peti itu pas ditinggali ternyata teman-teman biarawati itu teh jalan-jalan dan mereka itu terlihat mang penuh sukacita gitu. Jadi bahagia begitu kayaknya. Tidak merasa menyerobot gitu ya karena justru mereka lebih bahagia kerasa gitu suasana Ramadannya gitu ya kalau dilihat dari ekspresi ya dari beberapa video yang beredar di sosmed gitu. Nah itu kan cerita-cerita yang kita lihat viral gitu. Nah orang justru lebih ke real life-nya. Kumaha itu? Oh enggak, sebelum ke sana ada cerita lagi ini di Inggris ya. Jadi di salah satu perumahan ya di Inggris yang tetangganya itu dia muslim. Nah ada ibu-ibu ini udah tua sih sebetulnya ya. Ibu-ibu ini nawarin wine ke si muslim itu. Orang pernah meninggal di Instagram itu bang. Di Instagram. Nah si ibu gini ceritanya bang. Jadi kan si ibu-ibu itu kan non Islam, punya tetangga muslim, bapak-bapak karena suaranya ya jelas bapak-bapak lah. Dia video si bapak-bapak si muslimnya memvideo. Jadi si ibu-ibu itu saking bagernya gitulah dengan tetangga itu, dia ngasih wine, 1 botol wine pakai kardus gitu. Dia mengucapkan
kalau di bahasa kita ya, selamat bulan Ramadan menjelang gitu. Selamat menjelang selamat menyambut bulan Ramadan. Ini aku punya satu wine, satu botol wine. Ayo kita rayakan bulan puasa ini dengan sebotol wine. Dia ngajak ini loh, ngajak minum. Nah, wine nah si tetangga yang muslim ini menolak secara halus. Jadi menolaknya gini bagus. Maaf, kami tidak minum. Gitu, tidak minum itu, tidak minum. Nah, yang lucunya adalah respons ibu jadi gini, kenapa tidak minum? Kita rayakan, aku juga akan menyambut bulan puasa. Ayo kita minum bareng-bareng. Jadi gak ngerti maksud si muslim ini. Kita gak minum wine gitu. Karena dilarang teh ya. Dilarang teh. Terus ditambah lagi kalimatnya, ayo kita rayakan seperti halnya merayakan Natal, kita minum wine gitu. Iya. Cuman di akhir video dia akhirnya dikasih edukasi ke si ibu-ibu itu bahwa muslim itu tidak minum khamr. Nah, wine itu disebutkan salah satu minuman yang termasuk khamr gitu. Nah, di Islam itu dilarang. Akhirnya mengerti, dibawa lagi tuh wine-nya sama si ibu. Jadi asyhadu. Enggak. Si ibunya maksa-maksa tapi gak asyhadu. Saking bagernya dia maksa, Mang. Ayo kita baik minum. Mungkin ya, tapi gak tahu. Seperti di orang Mang, kadang ya misal ayat saudara kita bahagia gitunya atau mendapat kebahagiaan, orang ngerayakeun gitu kan. Karena memang mungkin di luar negeri, khususnya di barat Mang kan merayakan momen-momen tertentu itu dengan wine kan ya. Dan disangkana merenya Ramadan lagi bisa dirayakan dengan wine gitu kan ya. Padahal makan itu beda lagi itu Mang. Padahal kalau kita lihat lagi ya karakter dari orang-orang luar negeri khususnya di Inggris, di Amerika itu kan biasanya masing-masing hidupnya. Nah, ini saking pedulinya terhadap tetangga muslim itu gitu. Berarti secara tidak langsung mungkin karena treatment atau perlakuan orang muslim tadi memang baik ke tetangganya gitu. Dan mau mungkin seperti tadinya seolah-olah maksanya itu mau ngasih dengan merayakan, namun memang tidak ada ikatan yang baik di antara mereka gitu. Ya benar. Tidak serta-merta menebas misalnya. Harum. Tapi ada sikap yang baik. Iya, nah itu yang orang salutkan dari si bapak muslimnya itu tidak langsung ngejudge kemana. Bahkan itu sambil dia orang dengar percakapan memang jika nu bingung gitu nya, itu kudu ngomong mana heula kan seserian heula, dibawakan itu lah. Jadi emang dia nggak langsung itunya seserian dengan canda-canda sampai akhirnya di ending percakapan akhirnya dijelaskan lah gitu dengan pelan-pelan, dan si ibu pun itu ngerti kan tanpa harus merasa nyeri hati lah gitu atau sakit hati karena ditolak tawarannya gitu. Nah, merujuk kalau merujuk ke judul kita yang pertama nih, episode pertama selama bulan Ramadan tahun ini, Ramadan agak lain. Ini mungkin salah satu yang tertinggal atau menyusul lah ya, karena kan cerita kemarin agak lainnya itu lebih ke habit dari anak-anak gitu di bulan puasa. Nah, ini kan sesuatu hal yang terjadi karena kita di era digital gitu ya, disuguhkan dengan beberapa informasi berita yang cukup ramai gitu. Nah, ini mungkin salah satu cerita lagi Ramadan ini agak lain. Nah, menurut orang ya ini orang jujur baru pertama kali gitu ya Ramadan se-hype ini gitu. Vibes-nya itu benar-benar kerasa di semua kalangan, di semua agama justru, tidak hanya lintas agama gitu Mang ya namakan. Nah gitu. Jadi universal gitulah. Dulu mah kan internal kita sebagai orang muslim ya. Puasa teh mah kan ternyata puasa oge sudah masuk ke non muslim tadi gitu. Si atmosfer nate gitu. Ya, vibes-nya itu kerasanya tuh di lintas agama gitu. Nah, menurut maneh dulu nih, nanti orang punya cerita ternyata selain itu juga orang punya cerita di real life, ada bos orang yang bahkan menjadi mualaf dia, Mang. Sudah mualaf. Sudah, memang baru bukan. Sudah login. Muslim lah. Iya, sudah login dia. Nah, tapi orang hayang ini dulu nanya nih ke si Mang Adin dari sisi apa ya? Orang hayang jawab ya. Iya, kita kuat yang jawab. Kan si anak Ustad. Sudut pandang atau POV-nya Mang Adin tuh seperti apa dengan terjadinya hype-nya seperti ini? Memang hype Ramadan sekarang itu memang berbeda dengan Ramadan yang lalu.
Karena di 2024 ini mungkin tahun kedua ya mungkin ya Ramadan setelah pasca Covid. Oh iya, benar kan? Sudah dibatasi selama 2 tahun, kemudian kita memasuki tahun kedua, masuk ke suasana yang normal. Di mana semua muslim merayakan seperti halnya tahun-tahun yang lalu, Ramadan yang tahun yang bebas lah kita melakukan takjil, berinteraksi, kemudian kumpul buka bersama, tidak ada batasan-batasan lagi seperti halnya di masa Covid. Kemudian ada fenomena lagi tadi, fenomena hijrah lah, kemudian fenomena di mana banyaknya bertebaran di medsos lah atau misalkan di dunia maya berburu takjil tadi. Berburu takjil. Nah, itu sudah menjadi sebetulnya sudah menjadi tontonan yang setiap tahun ada. Tapi mungkin bedanya tahun ini adalah ada rasa ketertarikan, ada rasa penasaran dari orang non-Islam yang luar biasa. Jadi bukan berarti mereka mungkin dari kulitnya dulu lah. Kulit Islam seperti ini ingin merasakan, niatnya baik, ingin berbaur mungkin ya, berbaur karena sudah tidak ada batasan lagi, ingin berbaur, ingin merasakan bersama-sama merayakan yang namanya takjil. Ya, terlepas dari keterbatasan pengetahuan mereka bahwa takjil itu memang untuk orang yang berbuka. Yang berbuka puasa. Puasa. Itu mungkin satu aja dulu. Nah, orang punya cerita nih. Salah satu bos orang, dia orang Korea asli, darahnya darah Korea, tereh Korea, ya, yang memang kerja di Indonesia. Gitunya? Gitu ya? Benar? Kencana, lain katuhuna. Nah, dia tertarik. Dia kurang lebih sekarang di Indonesia itu sudah 1,5 tahun lebih. Nah, dia memeluk Islam menjadi mu'alaf atau login lah ya istilah sekarang itu kurang lebih baru 6 bulan. 6 bulan. 1 semester. Ya, 1 semester lah ya. Nah, dia gitu memang tertarik karena dia hidup di kalangan muslim terbanyak gitu ya di Indonesia kan terbanyak. Dia tertarik, Mang. Awalnya tuh dia tertarik dengan gerakan sholat awalnya, karena dia mempelajari seperti yoga, pilates. Nah itu kok kayak sama, meditasi. Gitu. Nah setelah dia cari tahu, akhirnya dia bersyahadat di Bandung, didampingi oleh stafnya 2 orang dan sekarang dia masih belajar sholat. Puasanya memang belum seperti maksimal kita gitu. Belum maksimal. Bahkan dia mengaku sayanya baru puasa 1 hari karena tidak kuat gitu ekspresi orang Korea tau lah ya. Kalau suka nonton drama Korea kan sembari ekspresinya tuh gimana. Nah itu dia bilang seperti itu. Terus saya nanya, "Bos, gimana sholatnya?" "Sholatnya saya masih belajar." Belajarnya kayak film ini Kiamat Sudah Dekat. Siapa tuh yang pakai si Andre Taulani. Bacaannya tuh memang dipakai dia headset. Jadi nuturkeun audio didengar gitu. Karena memang harusnya kan dibimbing ya dari mulai dia bersyahadat sampai sekarang. Nah, sayangnya mungkin kurangnya ada pembimbing di mes Korea itu sendiri karena memang cukup ketat, Mang. Kalau kita masuk tuh gak sembarangan. Penjagaannya lumayan ketat. Nah, mungkin karena keterbatasan itu, tapi dia gak nyerah gitu. Gak nyerah gitu aja belajar dengan audio gitu, bacaan sholat. Dia lagi usaha belajar sendiri sholat. mungkin Iya. Usaha sendiri. Gitu, belajar sholat dan dia nggak tahu udah dihitan belum ya? Saya lupa lagi orang. Ketanyakan gitu ya. Namun gawe mana gitu. Nah itu satu ya. Oke lah, orang sebutin Mr. Son ya. Tapi gak bakalan terlalu panjang namanya. Karena kan di Korea banyak tuh. Pernah kita bahas, Mang, di episode yang kenapa orang Korea banyak bermakai nama Kim, Park gitu. Marga kan? Iya, salah satunya itu. Dan salah duanya adalah itu mereka menunjukkan salah satu darah dari kerajaan.
Oke, raja. Ya, salah satunya leluhurnya gitu. Nah, itu Mr. Son. Nah, satu lagi ini justru orang Chinese, orang Cina. Ini sama kerja di Bandung di Garut. Sama satu perusahaan dengan orang. Dia justru awal ketertarikannya itu ketika lagu Nisa Sabian. Gambus gitu ya. Gambus. Yang solawatan yang lagi happening dulu lagu apa sih? Ya Asikomus. Nah itu salah satunya. Terus yang bergeming itu. Oh dia salam. Nah itu. At-tahiyat itu. Nah itu dia awalnya enakeun katanya. Suaranya atau solawat? Suaranya. Suara dari Nisa Sabian ya. Karena kan kita juga pas awal-awal viral kan gitu ya Nisa Sabian. Nah setelah dia masuk mungkin ya ke hati gitu si lagu itu karena sering diputer, sering didengarkan. Dia searching iseng awalnya tuh ini artinya apa, ini lagu apa, tentang apa, siapa penyanyinya. Enggak kesana dulu justru. Jadi pengen tahu liriknya dan terjemahannya dulu. Ini ngomong naon sih lagu teh enakeun gitunya meureun gitu. Sampai mungkin dia bicara memang sendiri, kok hati saya tuh kerasa beda. Enggak belum bilang sejuk Mang, justru beda aja. Beda. Ya mungkin biasa panas gitu. Ini agak adem gitu. Menggetarkan hatinya memang gitu. Nah, itu agak Lah. menggetarkan. Nah, dia searching lah. Oh, ternyata ini untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad gitu. Nah, di sana justru dia searching lagi beberapa lagu-lagu Islam seperti Debu. Itu dia dengerin. Wah, semua lagu-lagu Islam bernuansa Islam dia dengerin. Bahkan saking tertariknya, dia emang lama tertariknya. Dia searching tentang rukun Islam, rukun iman. Terus apa itu sholat, Islam itu apa? Sampai segitunya. Orang Cina tuh kan memang agak ulet lah ya. Kita ketahui juga. Telaten. Nah, sampai tahun kemarin ya, terakhir dia sebelum pulang ke China, dia setelah orang melihat dia perkembangannya dia ketertarikan terhadap Islam, menurut orang ya tinggal mengucapkan 2 kalimat syahadat dia mah tinggal ijab kabul aja, tinggal ngebimbing aja itu. Oh jadi mana ningali gesolat gitu? Ente gesolat, cuman mempelajari hikmah sholat. Kalau menurut kita ya hikmah sholat tuh apa, dari mulai gerakannya seperti apa ini. Terus dia menyambunginnya ke sudut pandang kesehatan. Kan di Cina ada tai chi gitu, yin and yang, keseimbangannya. Nah itu justru gitu di situ. Nah jadi dia mempelajari semuanya. Ya udah itu mah tinggal login 2 kalimat syahadat udah selesai gitu. Dia sudah siap dengan keislaman nanti gitu. Dia dari awalnya sudah membekali dirinya dulu dengan dasar-dasar Islam gitu. Nah sekarang nggak tahu dia udah pulang lagi ke Cina tuh, apakah sudah tidak seperti di Indonesia atau tetap mempertahankan apa yang dia cari gitu, apa yang dia pelajari gitu. Itu bos. Oh bos. Mungkin nanti pas mengawali rapat assalamualaikum. Dia kalau pulang pamitan gitu. Oh gitu. Saya pulang duluan, kan Cina gitu kan. Assalamualaikum. Asli Mang. Luar biasanya Masya Allahnya. Nah, orang hayang melihat gitu, atau tadi kembali ke si anak Ustadz nih. Sudut pandang Mang Adin, VOP-nya seperti apa dengan fenomena sekarang, apalagi di bulan Ramadan gitu lah. Ya, pertama alhamdulillahnya itu sebuah kebanggaan ketika ada seorang nonis, misalkan orang yang di luar Islam masuk Islam, apalagi mau mempelajari Islam, itu sebuah anugerah. Hidayah itu mahal, Mang. Ya hidayah itu dari mana saja, dari bentuk apa saja pasti datang kepada Allah, dari Allah kepada manusia yang dipilihnya. Nah, tadi orang ada mempelajari biasanya kan mempelajari dulu, tidak langsung bersyahadat, tapi ada pelajari. Bahkan ada orang pernah ada seorang penanya ke Ustadz Adi, kalau gak salah, atau Ustadz Hanan ya. Assalamualaikum Ustadz, saya sudah mempelajari, saya sudah sholat, saya sudah baca Al-Quran, tapi saya belum masuk Islam. Itu apakah sosial media diterima? Nah
itu saking ada ternyata ada ingin sudah bisa sholat, sudah bisa mengaji Al-Quran, tapi belum syahadatnya. Nah itu sayangnya ya, belum syahadatnya. Mungkin karena tidak ada di lingkungan yang tidak ada yang mensupport, atau misalkan Allah belum mempertemukan kepada orang yang bisa membimbingnya kepada hidayah. Nah itu sebetulnya banyak ada di luar kita itu, bahkan ada yang mungkin yang belum kita tahu, ada orang yang diam-diam mempelajari Islam, kemudian tertarik kepada Islam, tapi ada banyak faktor biasanya Mang. Keluarga lah, ya kan? Pastilah keluarga misalkan yang dari agama lain pasti tidak akan mendukung ya kan. Apalagi kalau misalnya keluarga nate agamanya mana-mana emang kental gitu. Jadi idealis agama kan ada kan ya misalnya ada satu gitu. Yang keluar pasti akan habis lah gitu lah. Kemudian yang kedua tidak ada faktor pendukung, misalkan yang membimbing lah tapi kesulitan, atau yang ketiga masih ada memainkan logika. Nalarnya masih di Islam itu masih ada yang belum masuk akal di gue gitu kan. Makanya belum, butuh waktu seperti onad. Oh iya, kan? Itu masih menggunakan akal. Ya masih melakukan kantar-kantar terhadap ajaran-ajaran Islam. Hal yang seperti itu. Nah, itulah makanya hidayah itu yang ada yang disebut dijemput ya kan. Hidayah. Allah itu hanya memberi secuil pengetahuan, rangsangan secuil setetes ilmu, tentu kepenasaran. Yang tadi misalkan mendengarkan sholawat tiba-tiba terbetik. Nah itu Allah mungkin ya itu dalam pandangan orang mungkin Allah dari ditarik ketertarikan kepada sholawat itu dari musik. Makanya punten Ustaz Adi Hidayat pernah bilang kita tidak boleh misalkan menjustifikasi ini mualaf lewat musik. Bahkan ada di rap masuk Islam karena Islam. Reggae ada di ada ya. Ada. Makanya hidayah itu dari mana kata Ustaz Adi juga? Dari bentuk apapun, bahkan dari jalan yang kita hina, dari jalan yang kita tidak disukai. Itu dia benar, tapi banyak dari jalan ini orang-orang masuk Islam, orang-orang cinta kepada Islam. Makanya kita tidak boleh mengeneralisir dari jalan apapun. Bahkan kita harus menghargai orang yang berdakwah melalui musik lah, orang yang berdakwah melalui pergaulan, misalkan geng-geng motor lah, ya kan? Ada orang berlalu dengan segala hal apapun yang mungkin kita benci, tapi dari hal yang benci itulah bisa mendatangkan hidayah tadi. Ya, bisa mendatangkan atau bisa menjadi pengantar, mendatangkan pengantar hidayah, turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait tadi nih fenomena berburu takdir, berburu takdir. Nah, itu kan apakah dengan mereka memiliki antusias dan ketertarikan, itukah yang disebut the real rahmatan lil alamin gitu kan? Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Nah, kalau nyambung ke sana gimana nih, Mas? Bisa jadi, Roma, karena Islam itu kan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diutusnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk rahmat. Rahmat itu kan apa? Kasih sayang ya kan? Perdamaian, bisa diartikan perdamaian, kasih sayang, ketertiban lil alamin, untuk semua segenap alam. Bukan manusia saja tapi untuk kepada makhluk. Makanya Islam itu mengajarkan berbuat baik, kasih sayang kepada manusia dan kepada lingkungan, kemudian makhluk hidup, binatang dan tumbuhan. Itu Islam, tidak merusak. Nah, kemudian kalau kita dikaitkan dengan berburu takjil itu sendiri, karena memang notabene Islam itu kan berbagi, suka berbagi dengan siapapun. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun berbagi dengan orang Yahudi, ya, menyuap. Oh itu yang kan, tunanetra itu ya? Yang tunanetra mengutuk Nabi, orang cering macam itu. Iya, orang itu pas waktu masih jadi penyiar, inget orang acara sore, hikmah sore, itu bacain itu, orang nangis, nangis orang mang sambil baca. Asli, siapapun yang membaca pasti nangis. Luar biasa Nabi Muhammad gitu ya. Kasih sayang itu gue sebagai contoh sosoknya rahmatan lil alamin itu seperti itu. Betul. Tidak melihat agamanya apa, kemudian latar belakang sebenci apapun dia sama Nabi Muhammad, dia tetap menyuapi ya tiap pagi ya itu tuh. Ya tiap pagi langsung mulutnya. Atau kalau melihat sahabat yang lain melihat itu mungkin akan mengumpat. Tidak tahu siapa yang menyuapinya. Tapi setelah Nabi Muhammad tidak ada, barulah
Dia nanya ya kalau kemana yang biasa. Abu Bakar. Kok beda? Beda. Ya. Jadi lebih kasar cara tangan dari yang biasanya gitu. Biasanya berarti kan lembut, subhanallah begitu. Tadi Rasulullah walaupun dia sambil diumpat gitu kan ya, tapi dengan lemah lembutnya dia tetap nyuapin si jadi benci Yahudi tadi dengan cinta. Betul. Itu benar emangnya itu salah satu the real dari sifat rahmatan lil alamin gitu. Nah, itu yang harus kita adopsi dari Nabi Muhammad, dari sikapnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kita tidak boleh membeda-bedakan kepada siapa saja kita bertransaksi, bahkan yang tadi kan berburu takjil, seorang pedagang muslim yang tadinya meniat berjualan mungkin untuk orang yang berpuasa gitu ya. Tapi ketika yang beli non muslim pun itu harus dilayani. Sebagaimana Nabi Muhammad pun bertransaksi dengan Yahudi, orang Yahudi. Kan di Madinah itu ada orang Islam, orang Yahudi, kan bercampur kan. Tetap dalam transaksi. Nah, bahkan fenomena misalkan bisa jadi mungkin ada barokah. Di bulan Ramadan ya, berkah Ramadan tuh bukan hanya untuk orang muslim saja, tapi kita bisa berbagi. Maksudkan berbagi rezeki lah. Berbagi rezeki, bertukar waktu lah ya. Kan bisa menyediakan, silakan. Iya benar. Nah, itu jadi sehingga kalau kita ada di sisi, misalkan menempatkan di sisi orang nonis pun akan muncul ketertarikan. Iya benar. Wah, ternyata indah sekali muslim ini gitu kan. Benar. Ya dilayani. Mungkin bayangan mereka akan ditolak, mungkin karena ini untuk tajil, mereka tulisannya tajil 10 ribuan misalkan kan. Ditolak, ternyata dilayani. Apalagi dikasih bonus lah mungkin. Siapkan bonusnya, makasih Pak Haji, makasih Pak Haji. Nah, itu lah. Mungkin luar biasa toleransi yang ada di bulan Ramadan tentunya kan. Sangat luar biasa dan mudah-mudahan bisa menyebar. Tadi memang terkait fenomena tajil itu dibahas itu emangnya. Nah, orangnya sok merhatikan gitunya di negara orang kemudian dibandingkan dengan negara lain gitu. Kita sebagai negara anu mayoritas muslim di dunia gitu emangnya ningali kita cenderung lebih aman. Kalau misalnya dibanding dimaksud dengan berhubungan dengan agama lain gitu kan ya. Itu termasuk masuk ke rahmatan lil alamin tidak itu, Mang? Betul, masuknya ke bagian ref, Mang. Ref. Abtahiyat wabsalah. Itu maksudnya. Itu refnya. Abtahiyat. Itu apa artinya? Iya itu artinya. Abtahiyat itu penghormatan, wabsalan dan kedamaian. Jadi itu rahmatan lil alamin, menghormati dan menyebarkan kedamaian. Itu lagunya di rap ya. Terusin itu lagunya. Ansyaru Benil kalam. Ya, nah jangan itu Pak ya. Saya teringat momen video yang lain gitu ya. Nah itu jadi rahmatan lil alamin itu menyebarkan kehormatan, menghormati, menghargai. Kemudian menyebarkan kedamaian dan kasih sayang. Apa namanya? Love, share love. Apa? Bahasa Inggris tuh ada yang bagus, gue coba share. Peace, love, and gaul. Ya sama kedamaian, cinta dan gaul. Bisa. Nah itu bisa masuk ya Bang ke rahmatan lil alamin. Di mana ketika Islam yang menjadi dominasi itu pasti menyebarkan kedamaian. Kita konkret saja, kita jujur saja di agama, 6 agama ya, 6 agama yang ada di Indonesia secara yang sah secara undang-undang. Kan alhamdulillah selama ini ketika di dalam di negara yang mayoritas Islam aman-aman saja. Orang Hindu merayakan hari raya Nyepi aman. Dihargai orang Buddha merayakan ibadahnya mereka aman. Bahkan di Garut saja pun ada tempat ibadah Hindu, Buddha, dan Kristen, Katolik itu ada. Aman-aman saja. Iya, berbeda kadang sebagai bukti. Tapi kadang orang, mohon maafnya ini fakta bukan orang seperti apa gitu. Kita lihat di beberapa negara memang yang muslim itu minoritas. Kadang-kadang jadi berita kan bagaimana mereka diperlakukan tidak adil oleh penguasa-penguasa di sana gitu. Tapi ternyata tadi di Indonesia sendiri yang kita mayoritas muslim, kita justru bisa membuktikan bahwa kita di sini benar ya tadi Islam itu rahmatan lil alamin. Dan kita berharap mudah-mudahan tadinya bukan kita seperti apa orang Indonesia gitu ya. Tapi setidaknya kita berharap kita bisa merepresentasikan bagaimana Islam yang sesungguhnya gitu. Di samping tadi bahwa
Islam ini kan disebut dengan teroris itu, apalagi yang sekarang yang terbaru mungkin kalau kalian mengikuti berita itu ada yang ISIS ISIS K gitu kayaknya ISIS lagi di itu ya di Rusia. Itu kan apa ya, dengan kita sedang di masa-masa bulan Ramadan dengan Islamnya yang istilahnya sedang damai-damai gitu ya, tiba-tiba beletuk gitu ya. Nah itu jadi oknum-oknum yang tadi merusak Islam, tapi orang berharap dan orang sudah ya percaya gitu Mangnya. Sekarang orang-orang di dunia sudah sangat aware gitu ya, sudah sangat bisa membuka mata mana sih yang disebut dengan Islam sesungguhnya gitu. Dan orang berharap tadinya di dunia ini bisa melihatlah kita ke Indonesia gitu ya. Inilah bentuk rahmatan lil alamin dari Islam gitu ya, cinta damai, anti kekerasan dan sebagainya gitu kan ya. Ya, orang jadi ingat video para biksu yang dari Thailand ke Indonesia itu antusias sekali gitu kan bangsa kita gitu menyambut para biksu kan, benar gak? Bukan hanya menyambut ini, emangnya bahkan orang ngelihat dikasih bekal ya. Ada yang menyediain minum, makanan itu, dan mereka jujurnya di dalam beberapa wawancaranya mereka sangat kagum dengan Muslim Indonesia. Itu kurang apa lagi coba Mang kita sebagai orang Muslim kan ya. Sangat rahmatan. Jadi kalau kita apa ya Islam itu difitnah gitu ya, asa keterlaluan gitu ya. Bertolak belakang. Terbantahkan. Ya benar, terbantahkan. Di Indonesia sekarang ini. Terus lagi kan kemarin pas awal-awal Ramadan di Amerika Serikat, tepatnya di New York Times, di sepanjang jalan itu tarawih jemaah di jalan itu keren sekali itu. Nah, itu bagian dari bentuk kita menampakkan akhlak mulia, kemudian ibadah di tengah-tengah yang misalkan yang mayoritas lah bukan Islam, tapi itu menyebarkan, tidak mengganggu. Intinya mah kedamaiannya di nomor satu kan, kemudian kasih sayang, menyebarkan kasih sayang kepada siapapun. Nah itulah Islam. Tapi kalau ada yang orang oknum misalkan ya, oknum Islam yang melakukan di luar itu, tidak menyebarkan kebencian, kejahatan, kemudian merusakan, maka itu bukan Islam yang rahmatan lil alamin. Itu perbuatan setan. Itu justru perlu dipertanyakan Mang keislamanan untuk orang yang ngakunya Muslim tapi membuat kerusakan atau membuat keonaran, itu perlu ditanyakan keislamannya seorang mah gitu. Ya, jangan langsung dijudge, oh ini orang Muslim. Ya, tidak jangan seperti itu. Generalisir. Kalau kata Ustadz Habib Jafar lah. Di Islam itu ada oknum. Ya, di agama lain juga ada kan. Jangan melihat itu saja. Iya, tapi di agama itu bukankah apakah tidak ada? Ya pasti ada. Orang baik ada, orang tidak baik juga ada. Jadi kita tentu ngerasa bangga dan bahagia tentunya toleransi ini sudah tercipta di orang gitu, dan orang berharap tentu ini bisa terjaga selamanya gitu Mang Adin. Setuju Mang Adin? Amin, insyaallah. Harus terjaga selamanya karena memang jantungnya rahmatan lil alamin itu adalah di dalam sikap tasamuh. Tasamuh itu maksudnya Mang? Itu dalam bahasa Arab, dalam Indonesianya toleransi. Toleransi. Jadi itu kuncinya. Kalau bisa orang Islam menyebarkan ketoleransiannya, itu bersikap tasamuh kepada semua agama, semua masyarakat, semua manusia, apapun agamanya, maka itu akan terbentuk rahmatan lil alamin. Kalau misalkan kita gali lah lebih dalam lagi, tasamuh itu adalah sikap menghormati, menghargai antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Kemudian tasamuh juga bisa berarti juga sikap menghargai pendirian seseorang, mulai dari pendapatnya, kebebasannya, gaya hidupnya. Nah, contoh lah, orang resep Chelsea, mana resep naon? MU. Resep bala-bala. Nah, itu kan toleransi. Orang masih resep badminton Mang jeung voli biasanya. Jujur ya orang gitu. Moji berarti nonton. Moji jeung Ayus. Topik Hidayat melawan Persib. Asli atau datang Bang. Hiji lawan 11. Topik Hidayat. Nah, seperti itu ya kan. Ngomong-ngomong masalah hadis atau dalil mah aya teh nu orang Muslim diajarkan oleh agama harus toleransi ada tuh. Ya, apapun aspek Islam pasti ada dalilnya. Karena Islam itu agama yang komprehensif ya, universal. Nah, ada satu hadis yang tentang toleransi ini dari Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah SAW yang paling cerdas, yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, al-hanifiyah was-samha. Yaitu agama yang lurus lagi toleran. Jadi dua agama yang paling dicintai oleh Allah itu, yang memenuhi syaratnya itu yang lurus dan toleran. Dan di dalam penjelasan hadisnya itu agama Islam. Nah, jadi Islam itu ciri identiknya adalah
lurus, kemudian toleran. Kalau bukan toleran, berarti bukan agama Islam. Jadi agama Islam sudah menjadi ciri. Jadi toleransi itu sudah melekat ke dalam tubuh agama Islam. Dan seharusnya juga melekat kepada pemeluk agama Islam. Makanya kita sebagai muslim juga harus memiliki sikap toleransi beragama. Yang artinya bahwa bila mana kita memiliki tetangga atau teman atau pacar lah mungkin ya pasti mungkin aja yang muslim pacaran beda agama. Bahkan ada kan nikah beda agama, tapi itu ada toleransinya di dalam rumah tangga, bahkan di dalam keluarga, bahkan di dalam lingkungan sekitar masyarakat sosial. Nah, itu yang paling ditekankan. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Muhammad itu tidak lain adalah sebagai rahmat lil alamin. Sebagaimana dalam surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah tidak akan mengutus kecuali engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat lil alamin. Sebagai menyebar. Kenapa? Karena pada saat itu pada masa jahiliyah bahwasanya kita tahu ya masa jahiliyah itu masa penuh kejahatan lah, pembunuhan, kemudian perundingan, kekejian, nah kotor, makanya Allah mengutus untuk membersihkan kotoran-kotoran itu sebagai rahmat menyebarkan. Nih Islam tegakkan agama Islam sebagai untuk membersihkan, tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi permusuhan dan tidak ada lagi pembunuhan dan sebagainya. Nah, makanya hadirnya Islam sehingga ketertiban merata di dunia. Jadi cinta merata gitu ya, kasih sayang merata kasih sayang gitu. Udah menyebarkan. Makanya prinsipnya itu jadi surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Itu pun salah satu bentuk toleransi sebetulnya kalau diterjemahkan lebih ini gitu. Benar. Tapi mohon maaf ya, saya mau lanjut. Orang mau lanjut nih. Ini jadi toleransi itu batasannya itu kata Rasul. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, takjilmu, takjilku berarti ya kalau kata Indonesia gitu. Istrimu, istriku. Oh iya. Jangan ada tukar ini kan? Oh iya. Kemarin ada yang rame itu. Iya. Ingat orang ya. Tapi karena naon dari penjara lagi Surasiri atau happy banget sih nama. Karena sudah berhasil menukarkan pasangan orang. Atau berhasil viral kayaknya dia. Viral lah penjara nomor sekian. Nah itu intinya, jadi toleransi itu hanya sebagai keyakinan. Tapi kalau sudah menyentuh kepada keyakinan, udah itu lakum dinukum waliyadin. Tidak ada lagi sampai campur. Itu intinya, tidak boleh sampai kita campur. Misalkan aku beribadah di tempat ibadahmu, aku beribadah tidak. Itu namanya menggadaikan akidah, menukarkan akidah. Tapi toleransi itu adalah aku membiarkanmu melakukan ibadah, kamu pun membiarkanku melakukan ibadah. Gitu. Dan aku membiarkanmu untuk memborong takjilku gitu. Betul, bisa. Dan aku membiarkan kamu membayar takjilku. Ditraktir. Gak apa-apa lah. Tapi memangnya dari kesimpulan tadi masalah nonis berburu takjil, dari sisi positifnya pun tadi ada ya. Pertama tadi memang jadi alhamdulillah gitu nya. Vibe dari Ramadan ini akhirnya nyampe ke teman-teman nonis yang pertama gitu. Yang kedua ya secara tidak langsung gitu untuk teman-teman nonis ini membantu juga para perekonomian, bener UMKM tuh kebantu tuh. Akhirnya kan ekonomi. Yang tadi kan inti nama yang dagang mah asal jualan laku kan gitu. Kan kasihan mangnya. Udah mal dia tadi udah bikin banyak tapi nggak laku kan kasihan juga gitu. Tapi dengan tadi adanya bantuan dari teman-teman nonis gitu aja. Jadi kebantu. Iya begitu. Karena sebelumnya kita kan nggak membayangkan ya bisa seramai ini gitu. Dan yang ketiga nanti mang orang bukan momen balas dendam untuk ngeborong endog gitu. Pas pasca ya. Gitu. Siap-siap beli Kinder Joy.